Halo semuanya, balik lagi dengan saya Deddy Bandulawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Mumpung lagi di bengkel, seperti biasa saya akan sedikit ngasih info ya buat kalian pengguna motor Yamaha terutama atau motor apapun lah. Karena hari ini saya mau jawab pertanyaan kebetulan biar lebih mudah jelasinnya. Pertanyaannya adalah motor baik itu motor NMAX, motor Mio atau motor Yamaha lainnya katanya suka ngebul tipis kalau pagi ya. Jadi ada dua macam tuh. Ada ngebul tipis pas dinyalakan, ada yang ngebul tipis agak lama tuh, meskipun pas panas nggak ada ya. Jadi ngebul tipis begitu dinyalakan sama pas lagi dipanasin, dan ngebul tipis agak lama sebelum panas banget. Kalau panas banget biasanya nggak ada, tapi setelah dinyalakan biasanya ada ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan yang ngebul terus-terusan, nggak. Oke. Jadi di sini ada saya blok kebetulan karena ini yang lagi dibongkar motor Mio ya. Jadi saya contohinnya motor Mio, tapi sebenarnya prinsipnya semuanya sama. Di bagian apa sih yang rusaknya gitu kan ya. Di sini ada motor Mio. Nah, kalau ngebul tipis pas dinyalain itu biasanya seal klep. Seal klep itu seperti ini. Kecil banget. Harganya mungkin kisaran berapa ya, Tim ya? Hah? Seal klep? Ya sekitar 20.000 lebih lah ya. Harganya sih nggak terlalu mahal ini sih, cuman adanya di dalam. Ini tuh seal klep ya. Seal klep di mana? Nah, mungkin lebih jelasnya nanti kalau masalah harga lihat di aplikasi spare part di Android ya. Nah, ini nih. Ini seal klep tuh adanya di sini. Nah, coba sebentar. Saya akan arahkan biar ngerti ada di sebelah mana, biar ada gambaran. Di sebelah mana sih posisinya? Ini kan busi nih. Nah, ini bagian busi, ini busi itu sebelah kanan ya. Berarti gini dong. Nah, biar ini. Jadi kita lihat dari sebelah kanan nih ceritanya. Nah, seperti ini. Ini bagian mesin ke belakang, ini ke depan. Ini busi, ini patokannya busi di kanan. Karena yang businya di kiri hanya Scorpio. Benar ya, Tim? Jadi ini ke arah depan. Nah, posisinya tuh ada di sini nih. Nah, di depan di sini kan ada klep. Ada klep ya, ujung batang klep. Itu karena di sini ada oli nggak boleh masuk ke ruang bakar, itu ada sealnya. Saya buka, nah ini seperti ini blok seher, ini blok head silinder. Nah, si seal klep itu adanya di sini. Nah, di ujung ini, di lubang batang ya, nggak kelihatan atau enggak ya? Saya ini karena kurang cahayanya kurang. Saya liatin dulu pakai senter ya. Nah, Tim kelihatan nggak sealnya, Tim? Nah, ini seal nih. Nah, ini tempat seal klep. Nah, di sini nih, di lubang ini, ya. Jadi seal klep itu adanya di sini. Bentuknya kecil banget seperti ini. Ini saya kasih contoh yang 5MX ya, yang punya Mio lama ya, atau Nuvo. Tapi sama juga sih sebenarnya. Nah, ini jadi biasanya itu kalau ngebulnya pagi-pagi pas dinyalain biasanya seal klep. Tapi sebentar ini ngebulnya. Kalau ngebulnya agak lama, nah itu beda lagi. Biasanya ring seher sudah lemah, bukan sudah rusak ya. Sudah lemah, beda. Kalau sudah rusak ring sehernya, biasanya ngebulnya tuh tebal dan terus-terusan ngebulnya. Nah, kalau ngebulnya masih tipis-tipis, mungkin kalau seal kan ngebulnya sebentar ya. Kalau dari seal klep ngebulnya sebentar. Kalau ring seher bedanya tuh ngebulnya agak lama. Ring seher lemah itu agak lama. Kalau ring sehernya sudah benar-benar rusak, sudah benar-benar kurang bagus lah ya, itu biasanya ngebulnya agak tebal, kayak motor 2 tak aja, motor 4 tak tapi kayak motor 2 tak gitu. Nah, itu biasanya ring sehernya yang harus segera diganti ya. Nah, dari ring seher ini biasanya olinya nyebrang, olinya berkurang, lalu kena lah bagian sehernya seperti ini. Nanti ada kelihatan gesekan. Nah, jadi rusaknya blok mesin ini beda-beda ya, ada yang kegores, ada yang istilahnya ngegentong. Ngegentong itu bagian tengahnya aja aus. Nah, itu biasanya kalau dari pemakaian ngegentong. Istilahnya, saya nggak tahu nih di tempat kalian ya.
Jadi istilahnya bagian tengahnya tuh udah longgar lah ya. Itu namanya ngegentong kalau bahasa bengkelnya, bahasa mekanik lah ya. Nah, itu ini pasti habis meskipun kita ganti olinya rutin ya pasti habis lama-lama karena ada gesekan. Cuman bedanya cepat atau lambat. Nah, kalau pernah telat oli, jadi wah saya baru sekali nih telatnya, tetap aja yang kalah ring seher. Meskipun baru sekali telatnya. Jadi kalau bisa sih jangan telat ya. Bukan masalah harga. Kalau harga mungkin bisa dikatakan nggak terlalu mahal lah ya ring seher. Tapi kan posisinya ada di dalam mesin. Yang jadi masalah sampai saat ini belum ada yang bisa pasang ring seher tanpa bongkar mesin. Kecuali mungkin ke dukun ya, bukan ke mekanik. Kalau kami belum bisa. Nah, kalau seumpamanya ngebul tipis pagi-pagi aja, itu bisa mungkin diganti seal clamp-nya aja. Nah, ini bagian ini seal clamp. Seal clamp itu mulai dari harga 15.000 sampai ya mungkin kurang lebih 20 sampai 30 ribuan. Cek aja di aplikasi spare part Yamaha ya. Nah, kalau agak lama biasanya ring sehernya lama tapi tipis, ngebul lama tapi agak lama tapi tipis, itu ring sehernya lemah. Yang bagian, nah seperti ini nih, bagian oli cacingnya tuh oli yang paling tipis, itu biasanya duluan lemah ya. Nah kalau sudah ngebulnya tebal itu ring sehernya. Jadi baiknya sih ketika ngebulnya udah ada ngebul aja harus ganti seal clamp. Kalau bisa, kalau ngebulnya masih tipis masih bisa ganti ring sehernya aja. Sehernya biasanya masih bagus. Tapi kalau mau ganti sekalian sehernya pun lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi kalau misalkan karena gini, beda sedikit kalau nggak diganti sekalian kan nanti dibongkar lagi. Ongkos bongkarnya juga mahal, lumayan. Kenapa mahal? Ya kalau dibilangnya kok sekarang jadi mahal, waduh 10 tahun yang lalu biasanya sih banyak pengguna motor yang ke saya katanya servis Mio itu 50.000 zaman dulu. Wah itu zaman dulu saya 2010 ke bawah ya, itu udah lama sekali. Sekarang udah 2021 gitu, masa harganya segitu terus ya. Dan skill itu kan nggak bisa dibeli. Kalau misalkan ada tetangga katanya bisa dengan ongkos murah, ya silahkan. Ini mah kan tergantung selera ya, saya juga nggak bisa maksa. Tapi kalau misalkan mau di bengkel resmi juga silahkan. Kalau saya sih nggak maksa. Saya juga ada bengkel resmi, ada bengkel umum juga ya. Jadi bebas lah. Yang penting kalian percaya. Nah, apakah ganti ring seher harus dengan sehernya? Itu tergantung lihat fisiknya. Kalau hanya masih ngebul tipis aja sesekali, saya pikir masih bisa. Makanya kalau ada ngebul tipis aja, lebih baik buru-buru bongkar, ganti seal clamp sama ring sehernya. Itu mungkin lebih hemat. Tapi kalau misalkan nunggu sampai ngebulnya tebal, sampai sering olinya tekor banget, nanti keburu pistonnya kegores atau sehernya kegores. Nah, selain sehernya kegores atau pistonnya kegores, nanti juga bearing kruk as bisa kena. Lalu stang seher juga bisa kena ya. Dan bisa macet. Pokoknya bisa jadi nanti kalau dibiarin gimana Om? Nah, kalau dibiarin itu bisa lebih parah lagi. Bisa pistonnya macet, stang sehernya patah, bearing kruk as juga rusak, kruk asnya juga jadi nggak balance. Klep terutama bisa bertabrakan, disebar pada bengkok, itu lumayan gede. Jadi apakah bisa sebagian diganti tergantung kerusakannya. Kalau belum parah itu bisa. Dan ini bisa lebih dari 2 tahunan ya harusnya ya kalau rutin. Makanya kenapa harus ganti oli itu rutin gitu kan ya. Jadi ini bisa kelihatan nanti yang rutin dengan yang tidak rutin itu kelihatan nanti ya. Mau bilang saya rutin ganti oli dan lain-lain ya, kalau kami sih insya Allah bisa lihat ya mana yang rutin mana yang enggak. Dari keraknya pun itu udah beda lah ya. Lalu sekalian kalau misalkan ganti seal clamp itu biasanya kan sekalian di skir. Nah kalau udah di skir itu wajib ganti seal clamp. Karena apa? Karena harganya juga tidak terlalu mahal dan adanya posisinya di dalam. Seal clamp harganya 30.000, ongkos motornya bongkarnya bisa lebih dari 200.000. Jadi lebih baik sekalian ganti gitu kan, daripada nanti bongkar lagi ongkos lagi ya. Jadi mungkin next saya akan jelaskan tips skir clampnya ya. Mungkin untuk kali ini sekian dulu. Semoga vlog ini bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Kalau tidak mengerti silahkan tulis di kolom komen. Oke? Terima kasih sudah nonton. Subscribe untuk informasi selanjutnya.
dan dapatkan tips-tips dari kami Yamaha Arena Motor. Terima kasih and bye-bye.